Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Eh, Perkenalkan nama Salvian Dwi Nugraha dengan NIM 011 dari TIA 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas komponen penyusun jaringan ya. Untuk eh, presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen saya yaitu Pak Agus Prihanto. Eh, jadi kita akan bahas yang pertama adalah komponen dasar dari komputer untuk terhubung ke jaringan. Yang pasti yang pertama adalah software. Ya, software ini bisa masuk ke banyak, misalnya ke operasi sistem, itu juga sangat berpengaruh. Operasi sistem, lalu ada drivernya ya, karena hardware tanpa driver itu software nggak akan bisa terkomunikasi. Alhasil hardwarenya jadi nggak kedeteksi. Misal kita punya USB apa, tapi kalau nggak ada drivernya juga nggak bisa gitu, nggak kedeteksi di OS kita, di laptop kita, seperti itu. Software ini ada banyak, misalnya kita mau internetan, misalnya kita mau buka website, ya berarti teman-teman harus punya softwarenya dulu, yaitu misalnya browser. Browser bisa pakai Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Dan begitu juga seterusnya, misal mau kirim email, misalnya, ya teman-teman harus punya softwarenya dulu untuk mengirim email, seperti Microsoft Outlook, atau aplikasi mail client lainnya, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas yang hardware. Nah, hardware di sini ada banyak hardware intinya adalah hardware yang bisa mengirim atau mentransmisikan jaringan. Nah, sebagai contoh bisa dilihat di sini ada NIC LAN yang biasa ditemukan di komputer ya. Jadi kalau komputer itu biasanya ada NIC LAN-nya gitu. Jadi ini untuk terhubung ke LAN ya, jaringan LAN melalui kabel yang kita kenal dengan sebutan UTP. Jadi ada kabelnya bentuknya kayak kotak gini. Nah, jadi dia harus pasang LAN dulu. Tapi kalau di komputer rakitan zaman sekarang harusnya itu sudah ada include ini. Tapi kalau komputer lama itu biasanya belum ada. Jadi teman-teman harus beli ini terpisah terus dipasang ke motherboard. Nah, selanjutnya ada WiFi card. WiFi card ini biasanya ditemuin di laptop dan di komputer rakitan zaman sekarang. Biasanya udah include sih. Nah, ini bentuknya WiFi card ini dengan koneksinya ini serial kali berapa ya ini? Mungkin kali 16 kali ya. Jadi ini kecil, yang kecil kayak gini. Ini terhubung secara serial, biasanya ditemukan di laptop. Ini sama tugasnya untuk WiFi ya kalau ini. Kalau ini kan modul untuk LAN, untuk nancepin kabel itu yang kabel UTP. Tapi kalau ini melalui jaringan WiFi sama Bluetooth biasanya. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman punya kerusakan atau nggak bisa beli ini, teman-teman bisa pakai modem. Nah, modem ini untuk merubah sinyal. Nah, biasanya kalau pakai modem ini, teman-teman harus pakai beli kartu dulu, kartu GSM atau dial-in. Ini kalau kita pakai modem ya. Selanjutnya ada alternatifnya juga, yaitu WiFi USB. Nah, ini kecil banget ya sekarang. Jadi tinggal ditancapin aja melalui USB, langsung di laptop kita harusnya sudah terdeteksi sebagai WiFi. Jadi sama kayak WiFi card ya. Tapi bedanya ditancapin langsung di dalamnya, di motherboardnya. Tapi kalau ini melalui USB. Intinya seperti itu. Jadi komputer juga harus bisa terhubung ke internet dulu. Dia harus punya hardware sama softwarenya dulu sebelum bisa terhubung ke internet secara bagus ya, atau jaringan. Nah, selanjutnya komponen dalam jaringan LAN. Nah, biasanya untuk membentuk jaringan LAN itu pasti perlu komponen. Nah, untuk terhubung LAN pasti perlu jaringan untuk terhubungkan LAN. Nah, salah satunya di sini bisa dilihat, ini sebagian kecil yang biasa ditemukan ya. Yang pertama adalah ada hub. Nah, hub ini tujuannya adalah untuk menghubungkan dalam satu jaringan komputer-komputer yang berbasis kabel ya, yang tadi UTB kotak itu, ini dihubungin ke sini di kotak portnya ini ya, di portnya ini nanti dihubungin. Jadi dalam komputer itu bisa saling terhubung nanti melalui kabel ini. Jadi kabelnya itu nggak dimasukin dari laptop ke laptop, tapi harus masuk ke hub dulu. Misalnya kita punya 2 komputer atau 3 komputer, berarti setiap komputer itu akan kita pasangi kabel yang terhubung ke hub ini, ke port 1, 2, sama 3 seperti itu. Nah, lalu di sebelah kanan ini adalah switch. Switch ini sama kayak hub, tujuannya sama, tapi nanti sistemnya beda. Kita nanti lihat apa perbedaan hub sama switch. Tapi sebenarnya komponen ini hampir sama. Yaitu sama-sama untuk menghubungkan komputer dalam satu jaringan ya. Nah, selanjutnya adalah router. Router ini sama kayak switch, tapi tujuannya berbeda. Kalau ini kan untuk menghubungkan ke satu jaringan yang sama, tapi kalau router ini atau router itu hanya bisa digunakan untuk menyambungkan ke berbeda jaringan ya. Bisa sebenarnya bisa dalam satu jaringan, tapi biasanya itu kalau router itu biasanya bisa jadi switch sama hub, juga bisa jadi fungsi switch, tapi agak mubazir kalau misalnya router ini dibuat switch ya, karena memang tujuannya sebenarnya buat menggabungkan. Misalnya nih kita punya komputer 1, 2 yang terhubung ke switch 1.
jaringannya beda misalnya. Terus ada lagi komputer lagi yang terhubung ke switch yang nomor 2. Nah, untuk menggabungkan switch 1 sama 2 ini kita perlu router karena jaringannya berbeda. Kita hubungin sama router ini. Nah, itu kegunaan router. Selanjutnya ada ini namanya adalah access point. Nah, kalau access point ini sama gunanya kayak switch sama hub ya, tapi berbedanya adalah dia mentransmisikannya melalui elektromagnet ya, istilahnya melalui teknologi yang biasa kita kenal sebagai sebutannya WiFi ya. Tapi sebenarnya sama, tapi bedanya kalau kita pakai access point kita nggak usah pakai kabel kan, kita cukup menggunakan koneksi WiFi gitu. Nah, masalahnya di pasaran sekarang itu biasanya itu digabung teknologinya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh ada router yang ada antennya juga. Itu sebenarnya router sama WiFi sama access point digabung. Jadi biasanya di pasar sekarang itu sudah mulai digabung. Bahkan ada router yang besar banget itu yang juga ada access pointnya juga, ada switchnya juga. Jadi sekarang di pasaran biasanya digabung. Tapi sebenarnya fungsinya berbeda-beda. Bahkan ini pun fungsi tampilannya sangat sama kan, tapi sebenarnya berbeda fungsinya. Jadi kalau untuk sekarang itu jangan dilihat tampilannya aja ya, tapi dilihat fungsinya juga. Kalau mau beli misalnya kita lihat jangan dilihat tampilan, oh ini router enggak, tapi temen-temen harus lihat dulu nih spesifikasinya gimana. Apalagi di zaman sekarang itu semuanya sudah mulai digabungin kayak router sama switch, router sama access point, jadi mulai digabungin. Nah, selanjutnya adalah ini kita akan bahas perbedaan hub. Nah, di sini sudah ada hub itu seperti ini. Misal nih komputer ini mau mengirim ke komputer yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat di mana ketika koneksinya dimasukin ke dalam hub. Ini hub ya yang di tengah. Maka semuanya akan mendapat data yang sama sinyalnya. Itu hub. Jadi ketika ini mau ngirim ke sini, ketika dia masuk sinyal ke hub, sama hub malah disebarin lagi ke orang yang nggak dikirim. Nah, ini hub. Nah, tapi kalau misalnya switch, nah ini switch. Nah, switch ini ketika kita mau ngirim ke sini ya sinyalnya akan masuk ke switch, terus switch akan meneruskannya ke komputer tujuannya. Itu sih perbedaan switch sama hub. Nah, tapi yang membuat switch bisa mengirim kayak gini adalah karena switch itu tahu, guys. Switch itu tahu, teman-teman ya. Switch itu tahu mana tujuan komputer yang dikirim. Kenapa? Karena dia punya table ya yang kita namakan sebagai sebutan ARP. Jadi dia punya table tersendiri untuk mencatat. Makanya itu kadang switch itu misalnya kita pasang nih kabel dari komputer satu kita pasang, biasanya itu nggak langsung bisa, ada tunggu waktu sedikit gitu. Itu kenapa? Karena sebenarnya switch lagi mencoba untuk mengirimkan sinyal untuk mengetahui alamat MAC lalu mendaftarkannya secara manual di dalam tabel. Jadi switch itu punya tabel, misalnya kabel ini komputer ini, terus dia punya alamat IP apa. Jadi switch itu gitu. Makanya switch bisa kalau misalnya ada orang yang ngirim melalui switch, maka dia bisa secara otomatis menemukan mana tujuan komputernya. Beda sama hub. Hub itu nggak ada. Makanya ketika dia masuk ke hub nggak tahu mau ngirim kemana. Jadi dia sebarin aja ke semuanya. Itu sih perbedaan hub sama switch. Selanjutnya router. Router sama sebenarnya. Saya besarin dulu. Nah, router ini sama fungsinya ya. Nah, bedanya di sini bisa dilihat di sini ada jaringan lain nih masuk ke sini terus ditransmisikan ke sini. Ternyata ini berbeda jaringannya, makanya nggak masuk. Dia nggak masuk ke sini kan. Nah, itu ada yang masuk tuh datanya, tapi ada yang nggak masuk. Nah, router itu digunakan untuk mengalirkan data yang berbeda jaringan ya. Makanya itu dia bisa nerus ke sana, nerus ke sini di router ya. Seperti namanya router. Dia tugasnya untuk memberikan arah. Tapi dia juga bisa bertugas sebagai switch gitu ya. Itu perbedaan switch, hub, dan router. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kabel dalam jaringan. Kabel dalam jaringan itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang di sini yang kita pelajari yaitu twisted pair sama fiber optic. Sebenarnya kabel dalam jaringan ada banyak, ada koaksial, ada apalagi ya yang bergelombang itu ada juga, ada banyak gitu. Tapi yang kita akan bahas di sini akan ada twisted pair sama fiber optic. Nah, yang pertama adalah twisted pair. Twisted pair ini atau biasa kita kenal sebagai UTP ya. Nah, twisted pair ini maksudnya apa? Seperti namanya twisted pair, yaitu dia berpilin dan dihubungin. Jadi dia punya pasangan. Nah, ini adalah bentuk dari nah, di twisted pair ini ada dua lagi, ada UTP sama STP. UTP ini unshielded twisted pair, sama STP ini adalah maksudnya shielded twisted pair. Jadi yang UTP perbedaannya adalah kalau STP ini dia punya pelindung. Jadi ini bisa lihat ya ada kayak semacam pelindung. Ini pelindung untuk mencegah interferensi jaringan. Jadi kan ada tuh gelombang elektromagnetik yang masuk ke kabel itu bisa menyebabkan data-datanya di situ terganggu.
Nah, oleh karena itu STP punya keamanan pelindungan itu. Tapi ya itu tadi lebih mahal harganya ya, karena dia punya pelindung dan biasanya di tengahnya tuh kayak ada penyokongnya lagi biar lebih lurus gitu. Jadi pokoknya ini versi premiumnya lah ya. Tapi kalau UTP seperti namanya unshielded, artinya dia nggak ada pelindungnya dan ini biasanya lebih murah. Selanjutnya ada konektor dari twister pair. Nah, konektor yang dipakai twister pair itu ada dua sekarang. Ada RJ45, ini yang bentuknya ada 8 yang digunakan tadi. Selanjutnya adalah RJ11. Nah, RJ11 ini biasanya digunakan pada telepon rumah ya, tapi sekarang mungkin udah nggak ada ini. Jadi kecil gitu. Dia punya sekitar berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya. 4 doang, 4 kabel aja. Tapi kalau ini ada 8 ya. Itu sih perbedaan. Jadi nanti konektor ini dihubungin ke kabel, ke sisi kabel yang satu sama ke satunya. Itu gunanya ya konektor ya. Jadi ini untuk menghubungkan ke port laptop nanti atau ke port apapun itu ya. Nah, selanjutnya adalah wiring twister pair. Nah, karena dia itu twister pair, kabelnya ada 8, jadi dia harus ada connection gridnya. Nah, itu ada standarisasinya. Standarisasinya itu namanya T568A sama T568B. Nah, jadi ini ada urutannya. Misal ada green white, green, orange white, blue, blue white. Itu ada urutannya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa kok harus dibedain. Ada urutan yang T568A sama T568B. Nah, di sini kita kenal ya urutannya. Di sini ada strike kabel. Ini adalah jadi strike yang mana di sini dia strict ya. Jadi misal ini dia menggunakan koneksi T568A. Jadi dua-duanya, yang sisi satu menggunakan T568A dan yang satunya menggunakan T568A. Jadi hijau, misalnya ini green white ya. Kalau di bahasa Indonesia biasanya disebutnya putih hijau ya. Putih hijau ini ya langsung masuknya ke sisi yang lain ya putih hijau. Nah, bedanya sama crossover adalah kalau crossover di sini dia yang sisi satu menggunakan T568A, yang sisi satunya menggunakan T568B. Ya, jadi bisa dilihat di sini dia itu disilang. Disilang ini, yang disilang ada yang disilang, ada yang enggak. Yang enggak disilang itu yang nomor 4 ini, yang warna biru ini enggak disilang, tetap masuk ke sini. Sama yang nomor 8 yang brown atau yang coklat. Tapi yang hijau ini disilang sama yang oranye. Nanti kita akan tahu tujuannya. Nah, tujuan dari disilangnya tadi ada strike torque sama crossover. Itu kenapa? Nah, seperti ini. Nah, strike itu untuk menghubungkan device yang berbeda. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada switch yang dihubungin ke router, switch yang dihubungin ke laptop, switch yang dihubungin ke server dan lain sebagainya. Itu berbeda. Itu menggunakan koneksi strike. Tapi kalau perangkat yang dihubungkan kabelnya berbeda, misalnya switch ke switch yang sama, maksudnya switch ke switch, router ke router, komputer ke komputer, itu menggunakan crossover, yang wiring crossover. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan coba simulasikan di sini. Di sini saya akan menggunakan aplikasi di Android. Namanya adalah UTP Cable Termination Simulator. Nah, ini adalah aplikasinya. Nah, sekarang teman-teman tinggal download, terus masuk ke training mode, buka aplikasinya, masuk ke training mode. Di sini teman-teman klik tab to start. Nah, ini kan kabelnya nih, kabel yang baru. Nah, sekarang ini simulasi ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar sebelum nyoba, pastikan teman-teman belajar dulu pakai aplikasi ini biar enak nanti nyobanya. Nah, yang pertama adalah teman-teman biasanya itu digunting atau di karter. Jadi yang digunting itu kulitnya ya, kulitnya aja digunting. Di sini kita ambil karter, kita ambil silet nih sininya. Caranya di sini ambil terus tahan, atau pakai gunting juga bisa nih, gunting kayak gini. Aduh, salah ya. Jangan digunting sekabelnya teman-teman ya. Kita gunting kulitnya aja di sini kayak gini. Sama ininya juga kita gunting. Ini untuk pembantu aja sih. Jadi teman-teman klik ini aja langsung. Nah, ini nanti konektornya nih RJ45 nya kita langsung sambung kayak gini. Nah, permasalahannya kita harus iniin dulu. Nah, di sini caranya kabel UTP itu kan biasanya dipilin kayak gini. Nah, untuk nyambungin ke konektor itu teman-teman harus pilin dulu ini ya. Kita harus pecahin dulu nih. Nah, kita pecahin dulu. Jadi kan kayak gini. Nah, lanjut aja kita susun. Di sini saya akan menunjukkan cara nyusun crossover ya. Jadi di sini yang kita susun adalah hijau terlebih dahulu ya, putih, hijau, hijau. Nah, di sini kita ambil dulu yang warna birunya ini, bentar saya singkirin pakai tangan ini.
Terus teman-teman arahin ke sini. Nah, nanti dia jadi pisah kayak gini kan. Nah, sekarang teman-teman seperti yang tadi, yaitu putih, hijau-hijau taruh sini. Selanjutnya putih, ya putih hijau, terus hijau. Ya, kalau teman-teman nggak hafal, teman-teman lihat lagi ini. Selanjutnya adalah putih, oranye, biru. Nah, ini disilang nih. Putih, oranye, ini. Putih oranye masih saya ini masih dipilih, kita buka dulu. Nah, ini ada putih oranye, ambil putih oranye. Oh, ini putih coklat, guys. Putih coklat. Ini kita ambil dulu putih oranye. Putih oranye kita taruh sini. Terus kasih warna biru. Warna birunya tadi di mana ini? Sini. Nah, biru. Nah, selanjutnya kita cek lagi di sini dia butuh di sini dia butuh oranye terus putih coklat. Nah, kita sambungin aja oranye putih birunya, terus di sini oranye terus putih coklat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita baru masukin ininya, konektornya kita masukin nih. Pastiin udah pas dulu ya, dia masuk ke besi-besinya ini yang warna merah tuh. Kalau yang di asli tuh dia ada kayak timah besi gitu. Nah, ini kurang pas, kurang ke kanan dikit. Berarti ya kita arahin ke kanan dulu. Emang nggak sulit ya kalau dipakai aplikasi kayak gini. Tapi untuk simulasi nggak apa-apa ya, untuk belajar. Nah, kita coba lagi. Nah, di sini mungkin kurang pas dikit, tapi nggak apa-apa. Yang penting udah masuk ininya. Habis itu teman-teman kasih tang krimping ya kalau bahasa di Indonesia biasanya. Nah, udah selesai. Sekarang selanjutnya kita tester. Nah, di sini dia kedeteksi sebagai strike dan berhasil. Seperti itu ya caranya. Dan jadi teman-teman bisa coba sendiri pakai aplikasi ini. Nah, itu tadi saya coba contohin pakai T568A. Untuk yang T568 teman-teman coba sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke fiber optik. Fiber optik ini sama, tapi bedanya dia isinya serat kaca. Nah, biasanya fiber optik yang biasa kita temukan itu yang sebelah kiri ini. Ya, ini biasa kita temuin. Ini fiber optik yang cuma satu aja isinya tuh. Nah, tapi kalau fiber optik yang kayak gini yang panjang banget, ini biasanya ada di bawah laut. Biasanya di bawah laut atau di bawah tanah, karena dia kan harus ada pelindungnya, apalagi di bawah laut tuh. Kan ada tekanan air tuh, jadi dia harus dikasih pelindung. Nah, biasanya kabel bawah laut itu punya banyak isinya, jadi di dalamnya tuh ada banyak banget core-nya. Ini kan cuma satu nih core-nya nih kalau yang sebelah kiri, tapi kalau yang ini tuh banyak banget core-nya, karena memang satu core dilapisi pelindung, habis itu dikasih cladding lagi, dikasih pelindung lagi, makanya dia terlihat tebel banget gede gitu ya, padahal sebenarnya kecil banget. Apalagi core-nya, core dari fiber optik itu bahkan hampir lebih kecil daripada ukuran rambut kita, sangat kecil sekali. Nah, selanjutnya adalah jenis konektor. Jenis konektor dari fiber optik itu ada banyak, ada LC, SC, ST, MTRG, MU, dan E2000. Nah, tapi biasanya kita temukan konektor yang ini kan, yang SC sama LC gitu. Nah, selanjutnya gimana cara kerja fiber optik? Jadi fiber optik itu di dalamnya ada serat kaca, yang mana serat kaca core-nya itu disuntikin doping gitu. Jadi kacanya itu benar-benar sangat sensitif sama refleksi. Jadi pembiasan. Nah, karena saking sensitifnya, ketika ada sudut tertentu ditembakin sinar cahaya laser, itu nanti dia bisa mantulin lagi. Jadi ketika dia ditembak sini, dia bisa mantul 180 derajat. Sorry, hampir 90 derajat. Contohnya ini, ya teman-teman lihat. Di sini ada sinar laser masuk, di sini dia mantul dan mantul. Jadi cahaya yang ditembakin di kabel fiber optik di core-nya itu akan dipantulin terus. Akibatnya apa? Cahayanya akan terus mantul dan nantinya akan terus mantul di dalamnya. Nah, sebenarnya fiber optik juga cahayanya bisa keluar, karena sebenarnya itu kan kaca, benar-benar kaca, bukan kayak cermin ya. Itu kaca bening, cuman karena dia refleksi tadi, dia bisa mantul. Tapi pada ada suatu kondisi, misalnya kayak gini nih. Nah, ini sudutnya kurang tepat dia nembakinnya, dimana dia keluar dari sudut yang sudah di batas amannya. Akhirnya apa? Nanti pas dia masuk ke dalam core dari fiber optik, dia malah dibelokinnya nggak sesuai, nggak mantul akhirnya, dan akhirnya dia keluar ke cladding seperti itu. Nah, ini yang
yang bahaya, yang akhirnya datanya nggak sampai. Makanya itu ada yang bilang bahwa kalau pakai fiber optik tuh kalau bisa, kalau ditekuk itu jangan terlalu nekuk. Kenapa ya? Karena itu tadi untuk mencegah kebocoran data kayak gini. Nah, cladding itu apa? Cladding itu yang bungkus bungkus ini. Jadi cladding itu untuk membungkus yang pasti agar cahaya dari luar kan nggak masuk. Kan aneh juga kalau ada cahaya yang keluar masuk ke dalam si fiber optiknya. Makanya dia ada cladding. Dan sebenarnya ada lagi ada outer jacket dan lain sebagainya. Itu ada lapisannya fiber optik. Nah, di fiber optik sendiri ada dua signal mode ya. Ada multi mode sama single mode. Dimana kalau multi mode itu satu core itu bisa dipakai banyak sinyal. Itu bisa. Nah, ini contohnya ini ada dua sinyal masuk. Itu bisa. Tapi kalau single mode dia cuma buat satu sinyal aja. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih sudah melihat. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai juga.